Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Mungkin kamu sering dengar tentang istilah skema Ponzi yang sangat identik dengan penipuan atau investasi bodong. Nah ternyata, Ponzi ini adalah nama orang yang menjadi bapak dari skema Ponzi yang banyak diadopsi di seluruh dunia. Di video ini, kita akan belajar bagaimana Charles Ponzi membangun kerajaan investasi bodongnya dan apa sih sebetulnya skema Ponzi itu. Di akhir video, kami juga akan berikan tips sederhana agar kamu bisa menghindari investasi bodong. Jadi pastikan nonton sampai habis ya. Oh iya, sebelumnya kamu bisa support channel Newbie Investor. Klik like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang investasi bodong. Kita pernah share 5 ciri investasi bodong yang bisa ditonton di video ini ya. Bisa juga dengan klik di kanan atas video. Tahukah kamu kalau skema Ponzi diambil dari nama seseorang loh, yaitu Charles Ponzi. Charles Ponzi, walaupun bukan yang pertama, tapi adalah salah satu yang mempelopori investasi bodong yang akhirnya ditangkap di 12 Agustus 1920. Jadi, sudah lebih dari 100 tahun lalu skema ini ada. Herannya masih banyak yang terjebak ya. Pada dasarnya, skema Ponzi adalah investasi bodong yang menjanjikan untung yang sangat tinggi dengan resiko yang rendah, bahkan bisa nihil. Di balik layar, sebetulnya skema Ponzi ini memindahkan uang dari investor baru ke investor lama. Jadi kalau dalam sebuah grafik, kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi keuntungan atau pembagian hasil yang kamu dapatkan berasal dari investor yang ada di bawah kamu. Jadi skema investasi ini hanya dapat berjalan selama masih ada investor baru yang bergabung. Nah pertanyaannya, kalau melihat skema begini terlihat sekali padahal ini penipuan kan? Kenapa orang begitu mudah untuk percaya ya? Karena skema Ponzi biasanya dibungkus oleh bisnis yang terlihat bonafit di luarnya. Contoh, Charles Ponzi membungkus investasi bodongnya dengan bisnis yang mengambil keuntungan dari perbedaan harga karena perbedaan mata uang, postal reply coupon. Charles Ponzi membuat klaim ia dapat membeli postal reply coupon dengan harga yang didiskon di luar negeri dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi di US. Seperti ciri investasi bodong keempat, yaitu investasi yang penuh rahasia yang sudah pernah kami sampaikan di video sebelumnya. Charles Ponzi tidak akan mau menjawab detail bagaimana cara kerja bisnisnya dan akan menjawab dengan rahasia perusahaan dong. Juga seperti ciri kedua dan ketiga, di mana return yang gak masuk akal dan janji 100% pasti untung, Charles Ponzi memberikan janji 50% profit dalam waktu 45 hari dan 100% profit dalam waktu 90 hari. Sebuah return yang sangat tidak masuk akal. Dengan keuntungan yang sangat fantastis, siapa sih yang tidak tergiur? Orang-orang pun berbondong-bondong untuk join investasi Charles Ponzi. Bayangin nih, kamu masukin 10 juta, dalam 45 hari dapat 5 juta. Kalau nunggu sampai 3 bulan dapat 10 juta bunganya. Walaupun janji Charles Ponzi di depannya terdengar sangat indah, di balik layar Ponzi tahu bahwa janji kepada investor ini hanya bisa ditutupi dengan uang dari investor baru, bukan untung dari bisnis postal reply kuponnya. Maka investor-investor yang lama akan sangat diuntungkan. Tetapi, investor yang baru harus mencari korban-korban baru agar bisa tetap berjalan skema investasi bodong ini. Mau tahu berapa uang yang berhasil dikumpulkan Charles Ponzi? Hanya dalam waktu 7 bulan, Ponzi dapat mengumpulkan total 8 juta dolar dan 30.000 investor. Sebelum akhirnya, skema investasinya hancur karena investigasi dari koran Boston Post yang akhirnya membawa Ponzi ke penjara. Selain Charles Ponzi, ada juga pembuat investasi bodong yang terkenal lainnya, yaitu Bernard Madoff, yang kerugiannya bahkan diestimasi mencapai 65 miliar dolar. Kalau kamu penasaran dengan cerita Bernard Madoff, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kami akan coba buatkan sejarah penipuan terbesar sepanjang sejarah oleh Madoff. Sebetulnya, skema Ponzi dapat dengan mudah dihindari dengan satu hal, yaitu jangan berinvestasi ke hal yang kamu tidak sepenuhnya mengerti. Tapi terkadang, rasa serakah dan FOMO atau fear of missing out mengalahkan akal sehat yang membuat kita menjadi berpikir tidak logis. Apalagi kalau cuma ikut-ikutan karena diajak teman dan lain-lain. Semoga kita semua dihindari dari investasi bodong. Akhirnya, like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa tentang investasi dan personal development. Thank you and see you on the next video. Bye!